Beriku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam menceritakan dalam salah satu hadisnya, Nisa'ul Jannah arba'ah, perempuan surga itu ada 4, kata Nabi nih. Maksudnya menjadi ratu-ratunya surga, itu ada 4 orang. Siapa saja beliau? Yang pertama Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua lagi Maryam Ummu Isa, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian yang ketiga Fatimah, ketiga Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah putranya Pak Khuwailid, istrinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat wanita ini Nabi Muhammad menyebutkannya sebagai Nisa'ul Jannah, wanita-wanita surga. Beliau-beliau ini pemimpin wanita surga yang bisa kita ikuti jalannya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita ikuti jalan-jalan mereka, insya Allah kita pun juga akan jadi wanita yang juga akan masuk ke dalam surga, sehingga menjadi wanita yang dirindukan surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa aja nih yang bisa kita ikutin dari keempat wanita ini? Nomor 1 paling utama, kesabaran. Asiyah, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi suaminya. Sayyidah Maryam, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan, fitnahan-fitnahan orang. Nah, ini perlu nih zaman sekarang, apalagi di era yang bukan hanya nyata tapi juga dunia maya. Komentar-komentar netizen enggak kalah pedes dari ucapannya tetangga yang julid. Luar biasa, perlu banyak kesabaran. Difitnah enggak tanggung-tanggung. Jadi wanita yang berzina, Sayyidah Maryam, padahal jangan kata zina, sentuhan laki-laki yang bukan mahram aja nggak pernah. Sayyidah Maryam binti Imran, putrinya Pak Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya sampai situ fitnahannya Sayyidah Maryam. Bukan hanya difitnah menjadi pelaku dosa, bahkan difitnah, wah jangan-jangan dia adalah istrinya Tuhan. Diperistri jadi istrinya Tuhan. Itu fitnah yang luar biasa kejinya. Jadi istrinya Tuhan, padahal Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tentu saja juga nggak punya istri, teman-teman. Allah zat yang maha esa tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk manapun, karena semuanya makhluk, termasuk Sayyidah Maryam. Allah SWT yang menciptakan. Bagaimana mungkin Sayyidah Maryam kemudian diperistri oleh Allah SWT? Subhanallah ala dzalik, maha suci Allah SWT dari itu semuanya. Sayyidah Maryam, kita belajar tentang kesabaran. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah bu, sabarnya luar biasa. Ngadepin apaan Sayyidah Khadijah sabar? Bukannya Sayyidah Khadijah kaya raya Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi istri Nabi Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi ibu dari
orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, dan saya baca kisah Sayyidah Khadijah dari banyak kitab. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, ketika saya membacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah lah yang dipilih Allah menjadi pendamping Nabi Muhammad alaihissalam di awal-awal Islam. Yang dipilih Sayyidah Khadijah, bukan saya, bukan kamu, bukan kita semua, bukan wanita yang lain, karena memang beliau ini adalah ratunya kesabaran. Bu, 2 tahun lebih berada di pengasingan, jarang bisa dapat makan, perut diganjal dengan batu 2 tahun lebih. Sayyidah Khadijah cerita, kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Luar biasa. Dan beliau, Bu, berasal dari perempuan yang sangat kaya raya, berasal dari perempuan yang punya banyak pelayan-pelayan, sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya nyari makan, nyari nafkah, jualan. Bukan, ibu-ibu sekalian, bukan jualan pisang goreng, bukan, nyari daun-daunan hijau buat mengganjal lapar. Bukan saya kelasnya, bukan kamu kelasnya. Ini adalah kelasnya Khadijah bintu Khuwailid. Sampai ada satu perbincangan yang luar biasa indahnya antara Nabi sama Sayyidah Khadijah. Di saat-saat Sayyidah Khadijah itu udah tinggal, mohon maaf, tulang berbalut kulit di pengasingan. Nabi juga kurus, tapi Sayyidah Khadijah tuh kok dapat makanan, Bu, diduluin Nabi Muhammad, makanlah wahai Rasulullah. Padahal orang ngasihnya ke Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah itu di saat beliau kaya, dermawannya luar biasa. Jadi di saat beliau diasingkan di sebuah rumah kecil yang gak layak disebut rumah, diasingkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, ditaruh di sana sama Nabi Muhammad alaihissalam. Rumah satu, gak ada apa-apa, Bu. Orang tuh kadang sembunyi-sembunyi buat ngasih, sebab kalau ketahuan taruhannya nyawa. Gak bisa jual, gak bisa beli. Orang kalau ngasih makanan sembunyi-sembunyi, kebayang, bukan sehari 2 hari, 2 tahun lebih. Nabi itu ada malam-malam ngeliatin Sayyidah Khadijah, udah sama-sama baringan. Terus Nabi duduk, dipandangin Sayyidah Khadijah, terus bilang begini, ya Khadijah, inni astahi minki. Khadijah, saya malu banget sama kamu. Sayyidah Khadijah buka mata, duduk, nanyain, kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu, kamu perempuan yang kaya raya. Sekarang bahkan sekedar makan begitu susahnya. Saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu
Kamu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Sekarang kau bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Maafkan aku, wahai Khadijah. Semacam kecantikannya dimakan derita, cantikannya memudar karena nestapa, karena lapar, karena kesedihan, karena kesusahan. Aku ingat, wahai Khadijah, saya menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang begitu mulia. Kamu dimuliakan oleh kaummu. Sekarang bahkan kita harus berada di pengasingan semacam ini, wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata kepada suaminya, jangan pernah merasa begitu, wahai Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu, wahai Rasulullah. Kau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, aku jadikan seluruh waktuku, seluruh tenagaku, seluruh hartaku, nyawaku, hidup matiku hanya untukmu, wahai Rasulullah. Wanita yang begini gimana enggak dirindukan surga? Kamu bagaimana kiranya? Belajar kesabaran dari Sayyidah Khadijah. Belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Bu, Kak, Dek, belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Lapar, ya enggak apa-apa. Kepengen punya, tapi enggak ada uangnya, yang sabar. Pengen kebeli panci, tapi uangnya belum cukup, ya nggak apa-apa, pakai aja panci yang lama. Pengen beli horden yang baru, tapi duitnya belum ada, bahkan belum ada hordennya, ya nggak apa-apa Bu, tutupin pakai sarung, nggak apa-apa. Hidup susah-susah dikit tuh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh kamu belum sampai harus mengganjal perut dengan batu, menahan lapar, bukan? Kamu tidak harus sampai berjalan berkilo-kilometer buat nyari sekedar sesuatu mengganjal perut, bukan? Kamu nggak pernah sampai ke situ. Saya yakin kita nggak pernah diuji Allah sampai sebegitunya. Maka yang sabar, insya Allah. Ingetin ucapan saya, untukmu yang merasa hidup tidak bersahabat, untukmu yang kesulitan ekonomi, untukmu boro-boro dah pergi haji, ke Indomaret aja bolak-balik batal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wanita surga itu mengganjal perutnya dengan batu, menahan lapar. Wanita surga itu sampai harus menjadi tulang berbalut kulit.
karena 2,5 tahun berada dalam pengasingan, tapi ia masih bisa tersenyum bahagia, tapi ia masih bisa berkata kepada suaminya, "Nggak apa-apa wahai Rasulullah, nggak apa, sebab aku hidup bukan untuk itu, aku hidup untuk Allah, aku hidup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang diinginkan. Tak mengapa susah di dunia jika itu membawamu kepada bahagia kelak di akhirat. Insya nggak apa-apa. Dikasih sakit-sakit sedikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di akhirat kelak insya Allah. Gitu. Itu cara jalanin hidup yang sabar. Sayyidah Asiyah sabar ngadepin suaminya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, suaminya bukan cuman sombong, suaminya bukan cuman arogan, suaminya bukan cuman kamu ajakin dia ngomong tapi dia sibuk mainan HP. Betul Bu? Suaminya bukan sekedar begitu, akan tetapi suaminya ngaku dirinya jadi Tuhan. Dan Bu, itu benar-benar dipraktekkan. Asiyah tuh disuruh sama suaminya kalau jalan ngadep suaminya, jalan pakai lutut. Kebayang nggak gimana ngadepin suami yang ngerasa dirinya jadi Tuhan? Kayak apa rasanya coba jadi istrinya? Masya Allah. Tapi Asiyah sabar dalam kehidupan. Asiyah tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asiyah tetap hatinya buat Allah, hidupnya buat Allah. Ngadepin kejahatan, dia tetap serahkan dirinya kepada Allah. Itu caranya jalanin kehidupan. Jangan baru dibentak suami dikit aja, statusnya udah kayak jadi orang paling merana sejaga karsa. Narok di status. Gak gitu caranya jalanin hidup Bu, gak gitu caranya jalanin hidup Dek. Hidup ini perlu modal, modalnya namanya sabar. Yang sabar jalanin hidup, yang sabar jalanin hidup, yang sabar jalanin hidup. Kalau Sayyidah Fatimah Ustazah pun juga, Sayyidah Fatimah masa kecilnya berisi tentang pembantaian kaum kafir Quraisy kepada ayahandanya. Sayyidah Fatimah masa remajanya berisi dengan ayahnya yang pulang seringkali dalam keadaan tidak selamat. Dengarkan ceritanya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, saya udah beriman sama Nabi, tapi saya nggak bisa ngerjain apa-apa kala itu. Ketika saya lihat orang kaum kafir Quraisy
ngeliat Nabi Muhammad lagi sholat. Terus mereka di bawah bukit Sofa berdiskusi rapat, seburuk-buruk rapat. Mereka bilang, dia lagi sholat noh, ayo siapa nih, kita biarin aja nih, dia nih memecah belah kaum kita. Ayo siapa yang bisa gangguin dia nih? Tuh ada noh bangkainya unta, jadi ada unta habis disembelih, terus isi dalam perutnya, kotorannya itu nggak diambil, nggak dibersihin, baunya pengar luar biasa, busuk luar biasa, ciuman dari tempat mereka duduk. Satu orang di antara mereka bangun, kemudian ngambil kotoran tersebut. Ibu-ibu sekalian, isi ususnya, isi lambungnya unta, kotorannya diambil sama dia pakai tangannya, darah segala macem itu ambil sama dia pakai tangannya, baunya busuk luar biasa karena udah 3 hari. Nabi Muhammad ditungguin sama dia, pas lagi sujud baru dilemparin dari atas. Itu kotoran jatuh di punggung Nabi, sampai jatuh ke leher Nabi, kepala Nabi. Nabi lagi sujud. Nabi kala itu sujud, dilamain Nabi sujud. Ketawa orang kafir Quraisy, cekikikan sampai pegang-pegang perutnya. Nabi tetap sujud aja. Sampai kemudian datang Sayyidah Fatimah, karena rumahnya digedor sama seorang budak. Ya Fatimah, law ra'aiti mada fa'alu ala abik. Fatimah, liatin ayah kamu diapain tuh sama orang-orang. Liatin ayah kamu diapain. Sayyidah Fatimah lari. Mungkin 11 tahun, 12 tahun. Mungkin 10 tahun. Saya nggak tahu pasti usia beliau kala itu, tapi sekitaran segitulah, Bu. Sayyidah Fatimah lari. Kemudian Sayyidah Fatimah lihat keadaan itu. Dia pun dengan tangan kanannya mengusap kotoran di punggung ayahandanya, sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri yang gak berhenti mengalir. Nabi ketika merasakan tangan putrinya, tangan mungil, tangan kecil putrinya mengusap punggungnya, Nabi pun duduk dan menyelesaikan sholatnya. Sayyidah Fatimah usap-usapin, bersih-bersihin kotoran di kepala ayahnya, di bahu ayahnya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk usap air matanya. Dia berkata, mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu? Nabi Muhammad kemudian mengusap air mata di tangan putrinya seraya berkata, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kelak kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia, 2 negara paling besar kala itu. Kayak kau zaman sekarang, tenang nak, kamu akan lihat kenabian ayahmu sampai ke Cina dan Amerika. Kayak gitulah kurang lebih.
Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Fatimah kecilnya sabar. Dilihat bagaimana ayahandanya bersabar terhadap segala ujian, dan beliau belajar. Sayyidah Fatimah di masa beliau masuk usia, kemudian Nabi Muhammad menikahkannya. Bu, saya kadang suka mikir gitu ya, emang benar Nabi nih ngedidik putrinya luar biasa. Benar-benar Nabi tidak membiarkan ada cinta dunia masuk di hati putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah seperti yang tadi saya sampaikan, masa kecil, masa remajanya berisi dengan tangisan melihat bagaimana orang kaum kafir Quraisy berbuat kepada ayah ibunya. Beliau tahu, lihat bagaimana mereka berbuat kepada ayahandanya di pengasingan. Dilihat, dia tahu tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai kemudian di masa Madinah, putrinya ini cantik jelita. Kata Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu ahadan ashbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah ngelihat orang lebih mirip sama Nabi Muhammad. Wajahnya, tubuhnya, ucapannya, suaranya, tingkahnya, kelakuannya. Nggak pernah saya lihat orang lebih mirip sama Nabi Muhammad daripada putrinya Fatimah bintu Muhammad. Cakep lahir batin. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki paling kaya dari umatnya. Bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki yang hidupnya paling mapan di antara sahabatnya. Nabi, Bu, malah jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki yang enggak punya apa-apa. Sepupu beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib, yang saat dinikahkan sama Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, kamu punya apa dari harta dunia? Sayyidina Ali bilang, saya punya baju besi wahai Rasulullah. Yang harganya lumayan tuh baju besinya Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, juallah baju besimu itu, bawakan uangnya, jadikan ia sebagai maharmu untuk menikah dengan putriku Fatimah. Nabi jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki paling miskin dari para sahabatnya. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah itu, ibu-ibu sekalian, itu buat makan hari itu nungguin Sayyidina Ali kerja dulu. Kerja hari itu buat makan hari itu. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Gak ada, saya rasa. Seenggaknya masih punya buat besok, betul? Masih punya buat lusa, ada lah, ada. Gak sampai gak bisa makan amat. Itu sebabnya, Bu, Sayyidah Fatimah tuh di rumahnya nyuci, nyapu, numbuk gandum. Ibu, mereka itu
makannya roti, tapi Bu, dari gandum. Ibu kebayang, dari gandum harus dibikin jadi roti. Beliau numbuk tuh gandum ampe halus. Habis itu diadonin sama beliau, dipukul-pukul tuh adonan. Habis itu kemudian dipanggang sama beliau, Bu. Ibu-ibu saya sekalian, jadi kamu kalau bayangin putri Nabi kayak putri-putri zaman sekarang yang halus kulitnya, yang mulus tangannya, nggak pernah kena panasnya penggorengan, nggak pernah kecipratan minyak panas. Ya Bu ya, kamu keliru. Tangannya Sayyidah Fatimah itu Bu sampai kapalan, kata orang Jawa. Tahu kapalan? Keras banget, nggak ada lembut-lembutnya. Tangannya Sayyidah Fatimah itu ibu-ibu sekalian, banyak kayak garis-garis hitam karena kena panas ketika beliau memanggang rotinya tersebut, memasak. Itu Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bersama dengan itu ibadahnya luar biasa, kasih sayangnya kepada orang lain luar biasa. Kita kan kalau kita lagi nggak punya duit, boro-boro mau ngasih orang. Kita kalau duit kita sedikit, boro-boro mau mikir sedekah, kan begitu? Sayyidah Fatimah nggak gitu, nggak gitu. Semiskin-miskin apapun, sesedikit apapun, beliau pasti berbagi kepada orang lain. Malamnya isinya doa, tahajud, doa. Ya Allah, kasihani fulan bin fulan, rahmati fulan bin fulan. Ya Allah, fulanah bintu fulan, ya Allah, sayangin dia ya Allah, jangan susahkan hidupnya ya Allah. Padahal hidup Sayyidah Fatimah susah. Kata putranya Sayyidina Hasan, aku belajar banyak dari ibuku. Pernah satu malam aku terbangun di waktu malam, aku cari ibuku. Beliau di atas jadahnya tengah berdoa. Dilihatnya aku, kemudian dipanggilnya. Sini nak, kebangun ya, sini nak, sini nak. Aku pun tidur di pangkuan ibuku, membaringkan kepalaku di pangkuannya. Kemudian ibuku mulai mengangkat tangannya berdoa. Beliau mendoakan orang. Tanpa sekalipun menyebut namanya sendiri dalam doanya. Hati yang sabar, hati yang sabar. Sabarnya nggak dikit, sabarnya luas tak terbatas. Makanya kalau kamu nih bilang sabar kan ada batasnya, ya karena sedikit. Sabar kamu tuh dikit, makanya ada batasnya. Sabar kamu itu kayak galon, keluarin, ya habis. Jadi kamu cepet banget bilangnya, saya udah nggak sabar lagi, sudah habis kesabaran saya, ini udah di luar batas sabar saya. Karena sabarmu kelasnya galon. Sayyidah Fatimah sabarnya kelasnya lautan, mau diambil berapa juga nggak habis-habis. Sayyidah Khadijah sabarnya kelasnya lautan, sampai kurus kering,
tetap aja bisa senyum sambil bilang, sebab tenagaku, hartaku, hembusan nafasku, nyawaku, mati hidupku, aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Kok nggak habis sabarnya? Ya habis, Bu. Kenapa? Lautan, nggak ada habis-habisnya. Kamu baru galon habis, suami bilang, "Tar dulu ya." Udah habis sabarnya. Kamu baru listrik tokennya habis, udah paniknya. Suami kamu marahin sampai jadi kayak budak kamu, sampai jadi kayak pembantu. Hati-hati, kunci surgamu ada di tangannya. Hati-hati, hati-hati. Sama suami yang bener, Bu, sama suami yang sabar, Bu, insya yang banyak minta maafnya. Iya, ayolah, pengen jadi wanita surga, yang nomor satu intinya adalah sabar. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Fatimah. Ila baiti Fatimah. Nabi Muhammad masuk ke rumah putrinya Fatimah. Fawajadaha naimatan 'alal ardh. Nabi mendapati Sayyidah Fatimah tidur meringkuk di lantai. Nabi mendekatinya, kemudian bertanya, "Amarit ya Fatimah, kamu sakit, Nak?" Sayyidah Fatimah menjawab, "La ya Rasulullah, bal ana ja'iah." "Enggak wahai Rasul, saya enggak sakit, saya hanya lapar." Yang sabar, yang sabar. Kamu nggak ada papanya. Ujianmu dalam hidup nih nggak ada papanya. Kamu mau dikasih miskin, nggak ada papanya sama kemiskinannya wanita-wanita surga. Kamu pengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar yang sabar. Sabar. Ujianmu tuh apa sih? Gak ada papanya, saya bilang. Dikasih sakit, kayak apa sakitnya? Gak ada papanya. Sama sakitnya wanita-wanita surga. Difitnah, dibenci orang, dibully orang, gak ada papanya. Sama apa yang diterima wanita-wanita surga. Karenanya jalanin hidup dengan segala kesusahan-kesusahannya, dengan segala ujian-ujiannya, yang sabar. Insya Allah. Yuk, belajar lagi. Yuk, sabarnya digedein. Gimana sih Ustazah? Nih kalau denger kayak gini mah, Ustazah. Betul ya? Denger gini mah, gitu pokoknya. Sabar, 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 sabar.
Begitu nyampe rumah, lihat suami baringan di sofa, kesel banget lihatnya. Kerja kagak, bantuin rumah kagak. Ini laki mau apaan dah hidupnya. Suami modelan apa sih kamu? Suami cap apa nih kamu nih? Lupa semua dah. Pelajarannya lupa semua, betul. Latihan. Diingetin. Gimana ngingetinnya Ustazah? Ingetinnya firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Nggak apa-apa sakitnya di dunia, jika di akhirat kamu akan hidup bahagia. Nggak apa-apa susahnya di dunia, kalau nanti di hari akhirat kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Nggak apa-apa miskinnya di dunia, jika nanti di hari akhirat membuatmu memiliki istana di surga. Nggak apa-apa. Susah-susah di dunia itu nggak apa-apa, jika ujungnya adalah bahagia di surga. Amin ya Rabbal. Jadi kalau mau marah ingetin, mau dunia apa mau surga nih? Niat surga, niat surga. Itu. Jangan sampai kamu bikin keputusan di dunia, kesenangan di dunia kamu pilih bikin kamu sengsara kelak di akhirat nanti. Begitu jelas? Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, suami kurang nih, kurang perhatiannya, kurang duitnya. Tahu-tahu di WA-in sama mantan zaman SMA. Sekarang dia jadi anggota dewan. Ngobrol di WhatsApp, tahu-taunya kita tahu bahwa dia sekarang lagi menduda. Ngobrol berhari-hari, tahu-taunya perhatian banget. Malam-malam nanyain kamu udah makan. Kamu liatin nih suami di samping, ih buru-buru nanyain saya udah makan atau belum. Yang ada dinyuruh aja saya bikinin ini, bikinin itu. Bu, walal akhiratu khairul laka minal. Pilih mau seneng dunia apa mau seneng akhirat. Kalau kepengen bahagia di akhirat nanti, hidup di dunia mesti yang ujian tuh, ujian yang sabar. Jangan kemudian tinggalin yang ini. Lebih baik saya bersama dengan dia. Nggak ada.
Enggak gitu caranya jalanin hidup, enggak gitu. Yang sabar. Mudah-mudahan Allah balas kita dengan surga. Ayyuma imra'atin sallat fardaha samat syahraha wa ta'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada perempuan sholatnya bagus, puasanya bagus, andai dia nggak punya banyak-banyak ibadah sunnah, tapi dia bisa hormat suaminya, ditaat sama suaminya, dijunjung tinggi suaminya, dia bener sama suaminya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat dia boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Dah tuh ingetin ucapan saya. Dah gak usah dengerin omongan teman-teman. Ya ampun, lu mau-maunya sama dia. Jangan. Dengerin aja omongan saya, Bu, dengerin. Inget-ingetin, masukin ke hati. Saya ngomong dari hati, masukin ke hati. Insya Allah. Itu nomor 1, sabar. Nomor 2, kalau kamu kepengen ngikutin jalannya para wanita-wanita surga, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal. Yuk tinggalin dosa. Ya deh ya. Buat adik-adik nih paling berat tuh tinggalin dosa untuk nggak pacaran. Tapi kalau kamu berhasil melalui masa-masa remajamu, masa-masa kamu mulai beranjak dewasa, sampai kemudian kamu menikah, sampai kemudian punya anak, kamu nggak pakai pacaran, saya ucapkan selamat padamu, kamu layak untuk surga. Kamu layak untuk surga. Katanya Sayyidah Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa punya anak? Jika bahkan lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Keren. Tuh, kalau kamu bisa jadi perempuan yang menjalani masa remaja, menjalani masa dewasamu sampai dengan kamu menikah, lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan kulit dengan laki-laki manapun yang bukan mahram saya. Masya Allah, Masya Allah. Kamu layak untuk surga. Tinggalin dosa-dosa. Dan saya harus sampaikan juga nih kepada ibu-ibu, karena saya sedih banget dengarnya. Saya sedih banget. Indonesia ini, Bu, judi online-nya tertinggi seluruh dunia. Kenapa mereka bisa terjebak pada judi online? Karena mereka asalnya terjebak pada pinjaman online, pinjol. Asalnya pinjol, kagak bisa bayar, akhirnya mikir biar cepet bisa kebayar, akhirnya jadi judi, main slot. Kenapa bisa jadi banyak kayak begitu tuh, bahkan terbanyak, tertinggi di seluruh dunia? Karena ternyata ada banyak yang main judi online tersebut perempuan-perempuan, emak-emak. Karenanya saya harus sampaikan padamu, Bu, jangan sampai kamu terjerat kepada dosa besar judi. Jangan sampai juga kamu terjerat kepada dosa besar riba. Riba, pinjaman yang berbunga. Ibu jangan tertarik buat pinjam yang berbunga. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, la'anallah akilur riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat
Orang yang meribakan uangnya, merentenkan uangnya, membungakan uangnya, yang ngasih pinjaman, itu Allah Subhanahu wa taala melaknat. Yang bikin aplikasi judi online, itu Allah Subhanahu wa taala melaknat. Yang perusahaan yang punya, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wa mukilah, yang pada pinjaman berbunga, itu juga Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah melaknat yang makan uang riba, Allah melaknat yang memberi makan uang riba. Yang ngasih pinjaman sama yang minjem sama-sama dilaknat. Bahkan wakatibah, yang jadi adminnya, yang bagian nulisnya, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Nih ada teman kamu nih, dia bilang saya gak punya duit nih, gimana ya, mau pinjem susah banget, saya pinjem online aja kali ya. Utang nih, pinjem online nih, HP di tangan kan. Terus kamu bilang iya dah. Kamu sekedar begitu, kamu sekedar tahu, tapi tidak menghalangi temanmu, menghalangi keluargamu untuk melakukan hal tersebut. Kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya laknat. Apa sih laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Artinya dijauhkan dari surga. Pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, jangan main-main. Jangan main-main sama urusan riba. Jangan main-main sama urusan bunga. Mau bunganya 0, sekian persen aja jangan, Bu. Apalagi kalau bunganya sampai dengan 5%, 10%, jangan. Saya sampaikan padamu, jangan. Bahkan ibu-ibu sekalian, saya baca di Quran, dari depan sampai belakangnya Allah tuh ngasih ancaman perang cuman buat 2 orang. Yang pertama yang ngebunuh Nabi. Emang pantas banget kan diancam diperangin sama Allah. Allah utus Nabi malah dia bunuh, ya diperangin lah sama Allah hidupnya. Ibu-ibu sekalian, yang kedua yang diancam Allah, kamu kalau nggak berhenti aku perangin loh. Apa tuh? Yang ngerjain riba. Allah, kamu kalau nggak berhenti, fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala, biharbin minallahi. Kata Allah, kalau kamu nggak mau berhenti juga, maka aku mengumandangkan perang denganmu. Serem banget. Makanya Bu, orang kalau utang riba kayak begitu tuh, apalagi kalau merentenkan uangnya, meribakan uangnya, Bu, kagak akan enak hidupnya. Ya gimana mau enak hidupnya orang yang udah diperangin sama Allah? Kamu tiap kali mau utang riba, kamu bilang ya Allah diperangin ya sama Allah nih, perangin sama Allah. Tetap pilih aja yang sabar, jalanin hidup, nggak apa-apa. Sering saya sampaikan padamu, rezeki itu sekecil apapun cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebesar apapun rezekimu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Karenanya kalau kepengen hidup dalam keadaan tenang, damai, apalagi berharap di akhirat nanti masuk surga, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Nggak apa-apa kok nggak punya seragam yang dipunyain orang. Nggak apa-apa kok nggak kebeli tas kayak yang dipunyain temen kamu. Nggak apa-apa. Yang penting jangan punya utang. Enak hidup kamu, tenang hidup kamu. Jelas? Tinggalin dosa. Tuh 3. Yang terakhir, kalau kamu kepengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar dari 4 orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai ahli-ahli surga. Hatimu yang bersih, jangan biarkan hatimu punya kebencian terhadap siapapun. Itu modal.
Kata guru saya, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan, urusan paling penting dalam hidup adalah bersihnya hati. Kalau kamu punya hati yang bersih, enak udah. Enak udah. Hati yang bersih, hati yang gak punya kebencian terhadap siapapun. Hati yang bersih, hati yang selalu terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih, hati yang gak punya dendam, hati yang gak punya iri dengki sama siapapun. Hati yang bersih, hati yang gak punya kesombongan, tidak merasa diri lebih baik daripada siapapun. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua hal-hal ini, insya Allah. Apa aja tadi? 1, 2, ibadah. 3, tinggalin dosa. 4, bersihnya hati. 4 hal itu kalau kamu punya, kamu layak untuk jadi wanita yang kelak membersamai wanita-wanita yang telah disebutkan Nabi Muhammad sebagai wanita-wanita surga.